Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita tentunya bermacam-macam nikmat yang tak terhitung banyak. Sehingga kalau berbicara tentang nikmat, kalaulah air lautan dijadikan sebagai tinta dan ranting-ranting dijadikan sebagai pena, maka itu semua tidak akan cukup dan tidak akan sanggup untuk menulis nikmat Allah, sedangkan nikmat Allah masih banyak. Namun tentu di antara nikmat yang besar, anugerah yang terbesar kepada kita, tidak lain dan tidak bukan adalah kita diberikan nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Sungguh anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Salawat serta salam semua tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang dalam kehidupannya tidak ingin dalam hidupnya tenang? Siapa sih di antara kita dalam kehidupannya tidak ada persoalan-persoalan yang membuat kita gundah gulana sehingga kita tidak tenang? Keinginan kita tentunya ingin tenang. Keinginan kita tentunya ingin damai. Ya. Mudah-mudahan tentunya, karena ketenangan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan ketenangan kepada kita. Namun dalam kehidupan, hal-hal apa saja yang ketika kita sama-sama lakukan akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar tentunya cara-cara ketika membuat kita tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya di kehidupan kita. Yang pertama tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sungguh indah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, dipanggilnya jiwa-jiwa yang tenang, dipanggilnya dalam keadaan tak nyaman, dalam keadaan lemah lembut, ketenangan didapatkan oleh kita. Maka tentu cara-cara kita untuk menggapai ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali menyampaikan, yang pertama tentu jangan mudah sakit hati. Bagaimana dalam kehidupan ini, ketika kita menerima ketetapan Allah, menerima qada dan qadar Allah, maka insya Allah hati kita akan tenang. Karena tentu apa? Karena tentu bagian dari iman kita kepada Allah, menjadi bagian rukun iman. Ketika kita beriman kepada qada dan qadar ketetapan Allah, maka keinginan kita untuk tenang, ya tentu kita menerima terhadap ketetapan Allah, khairihi wa syarri minallah. Baik buruknya ketetapan adalah merupakan ketetapan Allah, dan tentunya kita menerima. Ingin ketenangan, ingin kenyamanan, ingin hati dalam kehidupan kita tenang, maka kita memahami terkait tentang qada dan qadar ketetapan Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah, maka ketika kita hari ini mau marahkah, mau ngambekkah, mau memecahkan barangkah, mau putus asakah, ya, apapun yang kita lakukan, tentunya ya bahasanya tidak akan merubah keadaan. Ketika kita marah, ketika kita kesel, ketika kita membanting sesuatu, ya tentu tidak akan membuat solusi setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita diberikan ketetapan, tidak lain dan tidak bukan hanya berpasrah kepada Allah, hanya menerima kepada ketentuan Allah. Apakah ketika tadi disampaikan, ketika kita marah, ketika kita membanting sesuatu, apakah solusinya ada? Tidak ada.
Apakah ketika kita putus asa solusinya datang? Tidak ada. Maka lebih utama untuk menggapai ketenangan adalah yang pertama tentunya beriman kepada ketetapan Allah, qada dan qadar, baik dan buruk kita tentunya menerima, sehingga ingin menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Jangan mudah sakit hati. Ketika kita sakit hati, maka banyak kesusahan-kesusahan dari pikiran kita, hati kita, dan jiwa raga kita tidak akan tenang. Kemudian yang keduanya, kata Imam Al-Ghazali, adalah ketika kita menyibukkan dalam ibadah. Jadi tidak ada lain yang kita sibukkan adalah ibadah. Tidak ada lain yang kita sibukkan adalah tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sibukkan dengan ibadah, maka insya Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, kenyamanan dalam kehidupan kita. Subhanallah. Ini nasihat yang insya Allah tentunya kita sama-sama jalankan, ya. Yang tentu masih ada tentunya penjelasan-penjelasan terkait bagaimana untuk ketenangan hati kita, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Khutbah sofa wa adama kada, ambil yang baik dan campakkan yang buruk. Akhirul kalam, bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.